Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Terima kasih Mas Bambe, Mas Aan. Ya, kita berbincang-bincang di tempat di Punden. Apa namanya ini, Mas? Nggak ada nama pundennya ya? Nggak ada nama pundennya. Dan di kesempatan ini kita akan mengupas sebuah cerita mistis ya yang sudah sudah menyebar di masyarakat dan ya melegenda. Menurut tutur kata masyarakat bahwa di tempat ini karena lokasinya berdekatan dengan Sungai Brantas dan ada cerita mistis yang sangat menarik dan membuat kita penasaran untuk mengangkat kisah dari keberadaan siluman buaya putih. Ceritanya barangkali Mas Bambe atau Mas Aannya bisa agak merapat sedikit biar nanti suaranya kedengeran gitu. Ini sangat unik sekali Mas Aan, Mas Bambe. Seperti apa kisah buaya putih yang diketahui masyarakat sini yang katanya sering muncul menampakkan diri di lokasi ini atau di sekitaran lokasi ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi sendiri, kepala saya sendiri yang melihat pada waktu dulu saya kan duduk santai di tangkis Sungai Brantas itu di depan pos Majaranya, pulang lebih itu mulai santai itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Terus berapa menit kemudian terus ada angin setempat sampai atap pos itu sampai berbunyi, kencengnya angin. Terus tiba-tiba setelah angin itu datang di Sungai Brantas itu ada pusaran air. Terus habis itu saya kira muncul kayak tepuk pohon pisang itu, saya kira pohon pisang, nggak taunya kok menghadap saya, nggak taunya buaya putih. Kurang lebih itu buaya putihnya lebih dari 5 itu menghadap saya. Terus saya tambahkan dari warga sekitar, memang dulu pesannya kalau bukan orang Karanglo jangan mandi di atas. Ya, jadi Mas Bambe ini pernah jaga malam gitu? Bukan jaga malam, ya santai gitu di santai. Dia santai merenung di tanggul pinggir sungai gitu ya Mas? Iya, di tanggul pinggir sungai. Tiba-tiba ada angin angin. Terus air Sungai Brantas itu ada pusarannya, tepinya itu ada pusarannya. Gitu. Ada pusarannya, nggak tahu, saya kira pohon pisang, nggak taunya buaya putih. Dan jumlahnya lebih dari 5. Nah, jumlahnya lebih dari 5. Saya yakin itu buaya putih, soalnya menghadap, berbaris gitu, sejajar gitu, baris-baris. Itu kurang lebih saya lihat itu kurang lebih 5 menit, 7 menit. Terus menghilang gitu Mas? Bukan menghilang, saya turun dari tanggul Sungai Brantas itu, saya turun, soalnya ada orang yang menghampiri saya biar nggak tahu gitu. Turun itu mendekati sungai atau menjauh? Turun pulang. Menjauhi lokasi gitu ya? Iya, menjauhi lokasi. Ada rasa takut atau merintih gitu? Kalau rasa takut enggak. Saya menghindar supaya orang itu nggak tahu gitu loh. Itu cukup saya yang tahu, itu perasaan saya seperti itu. Dan kejadian itu hanya alami satu kali atau ada setelah itu pernah lagi menjumpai sosok buaya putih itu Mas? Itu satu kali itu. Hanya satu kali itu? Hanya satu kali. Cuma memang dari cerita-cerita warga setempat, memang itu ceritanya seperti itu, jangan mandi Sungai Brantas kalau bukan warga sini. Dan dari pantangan yang atau pangiling-iling ya, larangan dari warga, selain warga Karanglo sini tidak boleh mandi di situ. Apakah ada warga dari luar daerah yang mandi di situ dan mengalami tragedi atau insiden, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada insiden seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Cuma namanya pengingat orang dulu ya untuk menjaga keselamatan aja. Tapi kejadian alhamdulillah nggak ada. Itu sudah sangat lama sekali, Mas, kejadian? Sangat lama sekali itu. Sangat lama sekali. Dan apakah sampai sekarang perwujudan dari buaya putih itu masih menampakkan diri atau pernah ada warga yang melihat? Ada. Seperti apa itu, Mas? Waktu saya masih sekolah di Sungai Brantas kan banyak penambang pasir liar. Nah, waktu itu jam 3 malam
penambang pasir itu masih nambang pasir dengan cara pakai mesin ponton. Sedot gitu ya. Sedot. Hmm. Dari tengah Sungai Brantas itu muncul perahu mengapung dan mendekati penambang pasir tersebut. Dikiranya itu sebatang pohon dari jauh kelihatan. Lama-lama mendekat, ternyata buaya sebesar perahu. Akhirnya penambang pasir tersebut lari ketakutan melihat sosok buaya yang sebesar perahu. Yang awalnya dikira batang pohon mengambang di air, ternyata setelah semakin dekat itu perwujudan buaya gitu ya. Dan mereka kabur. Dan setelah itu tidak berani lagi melakukan aktivitasnya di situ. Tidak berani. Berarti ini sebuah peringatan gitu ya. Peringatan kalau bahasa apa ya, bahasa itunya, jagalah lingkunganmu agar tidak berdampak buruk pada masyarakat gitu ya. Berarti itu sosok baik ya, buaya putih itu ya, sosok baik ya. Jadi kalau Mas Edi untuk bisa mau membuktikan di mana tempat saya berdiri dan ketemunya, monggo. Saya lihatkan. Di malam ini? Malam ini monggo. Jauh nggak dari lokasi ini? Nggak. Cuma sekarang kan kondisi dulu, nggak ada pohon-pohon sekarang, nggak ada pisang, nggak ada pohon-pohon lah di bawah tanggul sungai itu. Dulu kan hanya rumput-rumput itu jelas kelihatan sungai. Sekarang banyak tanaman. Sekarang banyak tanaman sekali. Dan risikonya ular kalau malam-malam. Kalau dilihat aja dari tanggul aja, nggak sampai kita turun ke bawah. Bahwa saya membuktikan dulu saya pernah lihatnya dari sini gitu loh. Kan kelihatan dari tanggul itu kan tinggi, Pak. Tapi kalau misalnya nanti akses ke sana tidak berisiko, nggak apa-apa. Ya, kita lihat dari tanggul aja, nggak usah turun ke bawah. Cuma membuktikan tempatnya di sini aja gitu. Oke, nggak apa. Next, habis ini kita ke sana walaupun sebentar ya untuk membuktikan. Di sana ada pos penjaga air zaman Belanda yang masih ada yang pos pantau gitu ya. Pos pantau. Oh. Sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada, cuma kondisinya sudah terbengkalai. Jalan kaki bisa nyampe sana? Bisa ya. Ya oke, kapan next kita ke sana nanti. Sebelum kita ke sana, kita coba mengulas sedikit adanya orang yang bisa menyebut bahwa itu siluman buaya putih. Itu pasti ada silsilahnya. Apakah tempat ini juga ada kaitannya dengan cerita dari siluman buaya putih atau buaya putih itu? Yang katanya di belakang layar tadi Mbah Joyo atau apa itu? Seperti apa itu? Kalau di sini banyak juga orang yang menyebutnya seperti sangkar pamput dan buaya putih. Dan yang ngomong buaya putih namanya Mbah Joyo. Warga sini. Versi masyarakat sini. Versi masyarakat sini. Karena masyarakat sini ada seorang namanya Mas Didi. Itu dulu sering kerasukan sosok Mbah Joyo tersebut. Dan perilakunya pun waktu kesurupan dulu seperti buaya. Dia mengaku kalau sebagai rajanya siluman buaya di saat kesurupan itu ya. Siapa Mas Didi ya? Orangnya masih ada. Masih ada. Ya, kita tidak perlu merangkum secara detail, cuman sekilas cerita aja bahwa memang sosok buaya putih adalah sosok baik lah intinya, termasuk penjaga desa gitu ya. Terbukti dengan adanya penambang pasir liar tadi yang ditakut-takuti dengan munculnya beliau, akhirnya tidak berani lagi melakukan aktivitasnya menjara atau mengambil pasir secara liar di Sungai Brantas itu ya. Ya. Dan ada versi lain yang mengatakan bahwa sosok buaya putih itu adalah murid dari siapa itu namanya Mbah Sayyid. Siapa tadi? Mbah Sayyid itu ya? Apakah benar itu? Versi lain kita ungkap dari versi lainnya. Katanya kan lebih dari, kata Mas Bambi lebih dari 5 ya. Yang kemungkinan sampai sekarang pun masih menghuni di Sungai Brantas itu. Jadi termasuk murid gitu atau pengikut dari Mbah Sayyid ini. Santrinya Mbah Sayyid. Nah, apakah ada tambahan lagi kesaksian warga yang melihat sosok buaya putih tadi? Melintaskah atau
apa gitu di tempat ini atau di mana? Kalau warga sini yang pernah melihat ya Buaya Putih menyeberang jalan dari Sungai Brantas menuju Kunir. Oh, yang tadi di video yang kemarin yang pernah jenengan sampaikan itu ya. Betul. Melintasnya buaya putih menyeberang ke sungai melintasi jalan itu ya. Oke. Jadi habis ini kita next menuju ke lokasinya ya. Oke, siap. Jadi teman-teman kita langsung menuju ke lokasi di mana Mas Bambe ini pernah melihat ya penampakan sosok buaya putih yang tiba-tiba muncul dengan diawali datangnya angin dan pusaran air yang ada di Sungai Brantas. Jangan beranjak kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Kita langsung saja menuju ke lokasi terjadinya atau munculnya buaya putih yang dilihat langsung oleh Mas Bambe ini. Ya, di lokasi ini ya Mas Bambe ya? Iya, insya Allah seperti itu. Seperti apa itu yang seperti yang lihat? Coba ini apa center jenengan pegang, terus di mana itu munculnya buaya putih yang ada 5 ekor lebih itu di Sungai Brantas ini? Pada dulu waktu saya bujang yang saya lihat dulu itu Sungai Brantasnya nggak seperti ini. Sekarang kan terjadi pendangkalan. Sungai Brantasnya agak ke airnya sampai ke selatan, gitu loh. Dulu sebelum buaya putih muncul itu diikuti angin setempat dulu. Angin setempat kenceng sekali anginnya. Habis itu di sana itu terdapat pusaran air. Nah, pusaran air agak lama, 1 menitan. Pusaran air agak besar, pusarannya kurang lebih itu diameter 10-15 diameter pusaran air. Habis itu keluar satu persatu. Saya kira itu pohon pisang atau batang pohon yang kena air, mengalir kena air. Nggak taunya kok menghadap saya. Setelah satu bermunculan lagi seperti yang pertama. Habis itu sejajar itu kurang lebih di depan saya ini itu kurang lebih itu 5 dari buaya putih itu. Itu berarti Sungai Brantas itu dulu sampai sini ya, airnya ya? Agak ke selatan. Agak minggir sini ya? Agak minggir. Karena ada pendangkalan akhirnya agak menengah ke sana. Iya. Dan ini menjadi apa, ditumbuhi semak belukar ya? Semak belukar. Jadi lokasinya di area sini? Kurang lebih area sini gitu. Terus karena apa buaya itu semakin mendekat, jangan apa mundur gitu ya tadi ya? Nggak mundur. Cuma saya ada teman yang mau ikuti saya ke tanggul, saya turun gitu loh. Saya turun, khawatir teman saya nanti takut lihatnya gitu. Bukan saya takut, enggak. Biar temennya nggak ikut melihat. Nggak ikut melihat, khawatir nanti teman saya takut gitu. Oke. Tuh. Ya Mas Bambe, terima kasih ya. Iya. Oke. Sama-sama. Nah, di lokasi yang sama tapi agak berjauhan dari lokasi awal yang kita senternya Mas, sama Mas Bambe. Di sini Mas Ananta juga punya cerita tentang kemistisan dari Sungai Brantas ini yang ada apa ya, kemunculan yang diduga awalnya itu adalah merupakan batang pohon yang hanyut di sungai, tapi ternyata buaya putih. Mas Ananta, seperti apa ceritanya tadi? Di lokasi ini dulu kan terdapat tambang pasir. Cuman yang nambang dulu orang luar, bukan warga setempat. Terus waktu itu sekitar dini hari lah, sekitar jam 3-an gitu. Posisinya yang nambang itu ada di tengah-tengah Sungai Brantas. Tepatnya di sini, di tengah-tengah situ. di tengah sini. Di kencengnya pabrik Ajinomoto. Oh iya, tepat di depan pabrik Ajinomoto. Ya, tepat di depan pabrik Ajinomoto. Ini dulu waktu nambang pasir sekitar jam 3 dini hari. Orang tersebut melihat dari kejauhan dari arah utara. Dari kejauhan tampak sebatang pohon. Tapi begitu dilihat lama-kelamaan, batang pohon tersebut menghampiri penambang pasir tersebut. Waktu jarak hampir dekat lah, orang tersebut melihat sosok buaya tersebut, siluman buaya tersebut sebesar perahu
buat nambang pasir gitu. Dan akhirnya mereka pun lari dan ditinggalkan alat-alatnya itu dan ditinggalkan begitu saja di tengah-tengah sungai demi keselamatan ya. demi keselamatan karena takut dimangsa buaya mungkin. Dan sampai sekarang setelah itu tidak berani lagi menambang di Ya. lokasi ini. Betul, seperti itu. Ya, oke. Siap-siap. Jadi seperti itu ya teman-teman Ya. ceritanya. Disinilah lokasinya ya, ada dua kesaksian warga. Yang satu Mas Bambi tadi melihat ada pusaran air yang ternyata itu adalah kemunculan buaya putih, dan di lokasi ini yang agak berjauhan, jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi awal tadi. Disinilah dulu ada sekelompok penambang pasir yang ketika seperti melihat batang pohon hanyut, tapi ternyata itu adalah penampakan siluman buaya putih itu ya Mas Ananta ya? Ya, betul. Oke. Jadi sebuah peringatan atau apa ya, supaya tidak merusak lingkungan, mereka dilarang ya, intinya dilarang ya untuk menambang pasir gitu ya. Ya. Ya, semoga dengan kejadian itu warga itu disadarkan atau sadar diri lah bahwa memang apa ya namanya penambang liar itu pasti punya dampak buruk di lingkungan dan masyarakat. Ya, semoga tayangan dalam video ini bisa menjadi hiburan dan sedikit menambah wawasan kita tentang ya sejarah dan kemistisan Pulau Jawa ini yang masih banyak menyimpan teka-teki dan misteri yang masih belum terpecahkan. Ya, teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri untuk tayangan video kali ini. Bila taufik wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.